The one and only Marcel Radival, Iya. aka Pesulap Merah. Pesulap Merah, penggagas ilmu merah. Itu yang video membongkar yang penjualan jimat. Dan lebih halusnya lagi, mereka biasanya ngomongnya gini, semakin keikhlasan kamu besar, maka efeknya semakin besar. Itu sepertinya memang forcing supaya mereka ngasih lebih. Iya, biar ngasih lebih loh. Dan ada yang bilang itu gendam bukan hipnotis. Waduh men, main lu kurang jauh bro, sumpah dah. Hipnotis dan gendam itu juga sama. Itu kayak telur dadar sama omelet. Dan sebenarnya kalau ada yang bilang kalau yang ditepuk nggak sadar itu gendam, salah. Nggak ada ilmu sekali tepuk ngebuat orang nggak sadar. Ya. Kita pembuktian aja. Kalau beneran ada ilmu yang sekali tepuk nggak sadar, gue kasih 10 gram emas plus ongkos gue ganti 5 kali lipat. Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro Channel. Dan kita kembali lagi di konten sharing gun. Seperti biasa sharing gun, kita akan sharing-sharing dengan agan-agan sekalian yang menonton video ini ataupun di mana Anda berada. Hari ini sangat spesial karena di Yogyakarta kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin sudah tidak asing lagi. Iya, Ya. karena saya bukan orang asing ya. Bule dong, orang asing dong. Bule ya? Ini bukan bule tapi Pak Le ya. Iya. Siapa lagi? Kalau bukan The one and only Marcel Radival, Iya. aka Pesulap Merah. Pesulap Merah, penggagas ilmu merah. Gue, welcome to Oke, Yogyakarta. Gimana? Siap. Udah sampai mana aja, Marcel? Sampai tadi ngeliatin Bamba di Jogja kayak gimana bentuknya gitu kan. Gimana? Menarik Luar kan? biasa. Ini pengen punya istri lagi. Mohon maaf. Oke, tapi sebelumnya Iya. udah pernah di Jogja? Sebelumnya Udah pernah ke Jogja? belum. Belum pernah? Ini Iya. pertama kali ya? Ini pertama kali Pesulap Merah jadi di Jogja. Oke, luar biasa. Jadi Iya. berkesempatan besar saya bisa bertemu dengan beliau di sini. Iya. Dan pertama kali juga saya bertemu sama Marcel. Iya betul. Sebelumnya saya hanya melihat di YouTube, TV, di ya. TV, di Facebook, TikTok ya. dan lain-lain. Ya kayak gitulah. Pokoknya udah luar biasa banget ini orang. Dan hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai-santai saja sama Marcel. Boleh ya? Boleh banget. Ayo. Kita sharing-sharing tentang pengalaman juga. Oke. Supaya teman-teman di sini juga bisa mendapatkan ilmu juga ya. Oke, boleh. Oke. Apa nih, tentang percintaan atau tentang Tarot boleh? tarot? Waduh. Wah, ini udah beda ini konten saya yang satunya ini nanti Iya, kalau iya. tarot ini. Mungkin tentang dukun. Dukun boleh. Wah. Apa dukun pelet, santet atau apa nih? Dukun beranak yang bagus ya, Pak. Wah. Dukun berat. Dukun mantan. Iya, Ya, iya. jadi awal mula kamu itu sebenarnya backgroundnya apa, Sel? Background saya tuh kadang hitam. Jadi syutingnya tergantung, kadang abu-abu. Maksudnya kalau background- foto KTP merah. Iya. Maksudnya background profesi. Oh, profesi. Kerjaan kamu itu sebelumnya apa ini? Profesi, wah panjang banget kalau Panjang profesi banget. itu. Mungkin diambil Apa? pendeknya aja. Nggak bisa, panjang emang. Tapi Ya, gue kan terlahir di keluarga yang miskin, Oke. bener-bener miskin dan pas-pasan banget lah pokoknya. pas-pasan banget. Nah, kalau sampai gue nggak berhasil kayak sekarang, nggak bisa membiayai hidup orang tua, mungkin sekarang gue tinggalnya di pinggir jalan, serius. Iya, karena kalau di tengah jalan ketabrak Iya, mobil. betul. Ya bener, gue tinggal mungkin akan di bawah-bawah kolong jembatan kalau misalkan sekarang nggak bisa membiayai. Tapi alhamdulillah dibantu sama Allah aja. Wah, luar biasa. Dan benar ada iklan. Ada kampanye selfie. Oh, Mohon iya. maaf ini di pinggir jalan ya. Itu ini memang kalau gue datang ke wilayah gitu, banyak Pesulap Merah datang ke Jogja. Wah, langsung rame. Iya, rame. Itu di bawah itu banyak banget yang pengen minta foto. Iya. Tadi itu banyak yang macet tuh kan, banyak. Ini macet ada apa sih? Nah, itu. Ternyata gara-gara Marcel. Iya. Luar biasa. Tapi gini ya, teman-teman mungkin belum tahu sebenarnya saya itu mengikuti Marcel, mengikuti. Melihat Serem Marcel. juga ya, gua diikuti. Ini jujur aja Sel. Iya. Dulu gue lihat lu di YouTube, Ah. itu agak wah, mohon maaf. Iya. Wah, ini mainan gua nih. itu Dibohongan itu ya, waktu anjir. belum kenal, Iya, iya. Tapi semakin kesini ternyata Anda itu juga temannya teman saya. Siapa itu? Hah? Yang kayak Arab itu. Oh iya, ada. Dan ternyata wah ini udah ternyata masih satu jaringan lah. Iya. Terus
korek nih keterangan yang lebih. Dan satu video yang membuat saya itu mulai agak menaruh perhatian. Itu yang video membongkar yang penjualan jimat. Penjualan jimat yang mana? Yang pasti ada efeknya. Oh iya, wah itu zaman Ya, itu dulu yang ya. mic-nya itu pasti udah Iya, udah iya, penuh iya. jigong-jigong. Yang bapak-bapak ibu-ibu Iya, yang yang bapak-bapak jauh itu. mendekat, yang dekat merapat tuh. Nah, itu yang dan kebanyakan suaranya itu di mana-mana itu pasti sama. Iya iya. Meskipun sama. orangnya beda. Iya, Nah, kayak itu kayaknya bang yang nelpon ini, yang nelpon penipu itu kayaknya dia dah. kayaknya gitu. Iya. Jadi itu salah satu yang membuat saya pribadi ya Iya. semakin respect sama beliau. Oh iya. Karena wah bener. Udah mulai tahu ya tujuannya kemana. Tujuannya kemana? Karena Iya. dulu kan sempet awal-awal YouTube dulu ya, itu Iya. kan sempet booming bongkar-bongkar sulap gitu ya. Awal iya dulu. Sempet ada yang Bongkar bongkar trik sulap, sih. bongkar Kalau trik. gue pribadi membedakan trik dan sulap. Ya, membongkar trik. Iya. Trik itu caranya ya. Iya caranya. Yang gampang yang Iya, bisa iya. ditiru sama orang. Kalau Iya. sulap itu kan Lebih kayak misalnya ke- boneka hidup. Hmm. Gue bongkar, orang nggak bisa praktekin. Iya. Nah itu gue nggak bakal bongkar. Nah, soalnya ya memang kita punya kode Iya, etik kode etik. sendiri ya. Yang orang tidak bisa praktekkan langsung itu sulap. Nah, dan yang video yang saya bilang tadi itu Iya. adalah salah satu pembodohan ya Mas ya. Iya, iya. Karena dia itu menjual dalam tanda kutip jimat Iya. yang konon katanya itu dari gurunya, kemudian juga dia membawa ayat-ayat agama ya. Iya. Bilangnya dari pesantren. Nah, ya itu. kan? Ada yang bilangnya dari budaya tertentu. Nah. Ini mencemarkan nama baik agama dan budaya kalau kayak gitu. Dan awalnya itu memang dia mengatakan saya tidak akan menjual, ini tidak boleh dijual. Iya. Tapi Ujung-ujungnya menjual, memaharkan. Karena Tidak kami menjual. karena kami kesini tidak jalan kaki. Iya. Ini murid-murid saya juga butuh makan. Iya, Ya, betul. jadi silakan dengan harga sekian. Iya, dengan mahar, dia nyebutnya. iya. Mahar sekian. Biar lebih halus. Kalau harga Iya. itu kayaknya jual. Dan lebih halusnya lagi mereka biasanya ngomongnya gini. Semakin keikhlasan kamu besar, maka efeknya semakin besar. Itu sepertinya memang forcing supaya mereka ngasih lebih. Iya, biar ngasih lebih loh. Makanya banyak orang yang ngasih HP-nya, ketipunya, ya kan? Ya. Ngasih dompet Dan full. kemudian mereka mengatakan bahwa mereka kena hipnotis. Nah itu brengsek ya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin Marcel. Teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin kurang paham ini. Iya. Kenapa kok bisa dibilang orang itu katanya kok kena hipnotis, kemudian mengasihkan barangnya, terus kemudian Yang sekali tepuk membuat iya. orang nggak sadar katanya. Padahal kalau di dunia Hipnotis sendiri hipnotis nggak ada. sendiri ataupun juga teman-teman pesulap yang lainnya pasti tahu cara kerja hipnotis itu nggak seperti itu iya. ya, nggak semudah itu. Iya betul. Jadi memang gini. Gue juga mempelajari hal tersebut dan ada yang bilang itu gendam bukan hipnotis. Waduh men, main lu kurang jauh bro. Sumpah dah. Nih, gini. Hipnotis dan gendam itu juga sama. Itu kayak telur dadar sama omelet. Iya. Cuman beda namanya Beda aja. nama sama biar lebih campuran keren. dikit. Iya. Iya. Nah, kalau di barat disebutnya hipnotis, Iya. kenalnya. Di Indonesia nggak kenal hipnotis, kenalnya gendam sebutannya. Sama yang dipelajari, terus juga yang dibahas sama aja, itu juga. Dan sebenarnya kalau ada yang bilang kalau yang ditepuk nggak sadar itu gendam, salah. Nggak ada ilmu sekali tepuk ngebuat orang nggak sadar. Sebenarnya yang terjadi adalah si korban ditipu, dia malu untuk mengakui dirinya ditipu, ngaku ke orang lain, diri gue ditepuk tadi, terus gue nggak sadar, terus gue ngasih barang. Ya, itu sebenarnya kalau misalkan kita ngaku langsung ke orang yang kita ceritakan, Iya. itu kan nanti digoblok-goblokin takutnya. Iya betul. Jadi seperti menutup menutup kesalahannya sendiri ya. Iya gitu ya? betul. Kan gini, contoh penipuannya nih ya. Ya. Kalau yang kayak gitu ya, biasanya lewat nih, lu Oke. naruh HP di meja di Oke. kafe, ya kan? Ya. Gue lewat, bakal nanya, ngelihat kunci motor saya nggak ya tadi? Kayaknya lewat sini deh. Gitu. Kayaknya lewat sini jatuh nih. Tahunya kelempar di sini, nyimpen ya. Kan bilang enggak nggak nyimpen gitu. Coba berdiri deh, coba. Jangan-jangan kedudukan. Oh enggak ya. Aduh di mana ya? Nah dia bakal ngeluarin tasnya gini. Aduh, di mana ya? Tadi tuh bentar nih, takutnya keselip nih ya. Di mana ya? Soalnya anak saya lagi sakit mas. Nah fokusnya diubah. Soalnya anak saya lagi sakit. Kalau misalkan ini nggak ketemu cepet, anak saya telat ketolong, aduh bisa meninggal nih. Di mana ya? Tadi tuh kesimpan di sini. Takutnya kelempar. Aduh, parah banget lagi. Udah
kemarin saya di PHK. By the way orang sini mas? Iya ya, saya Iya. di sini kok rumahnya. Nah, oh ini dia nih kunci saya gitu. Dia nemu, nah wah ini dia nih. Maaf nih mas, jadi ganggu nih ya. Masukin bareng sama HP lu. Iya. Nah, ketika dia ketipu dengan cara seperti itu, pulang-pulang ditanya sama keluarganya, HP lu kemana kok nggak aktif? Ya kan? Aku tadi ketemu sama orang ditepuk langsung. Nggak sadar dia. Wah. Biar itu- nggak dikatain bego. Padahal emang dianya aja fokusnya gampang dialihin gitu. Jadi kalau misal ya Marcel, Iya. ada berita yang mengatakan kena gendam, ditepuk terus cuman ngasih, itu berarti bisa dibilang bullshit. Yang bullshit bukan berita, yang bullshit korbannya. Korbannya ya. Iya. Ceritanya dia ya. Mungkin ada yang bilang, lu aja yang nanti ada yang aja nih komentar nih. Mhm. Lu aja yang mainnya kurang jauh. Tetangga gua atau saudara gua beneran lo ditepuk gak sadar gitu. Gue selalu bilang kayak gini, lu nggak perlu ngotot-ngototan pakai kata-kata deh. Kalau di ilmu merah kan full pembuktian. Iya. Kita pembuktian aja. Kalau beneran ada ilmu yang sekali tepuk nggak sadar, gue kasih 10 gram emas plus ongkos gue ganti 5 kali lipat. Wus, luar biasa. Jadwal bisa buat jadwal pembuktian ke admin gue pesulapmerah@gmail.com. Wih, Tapi kalau misalkan gagal dalam pembuktian atau tidak terbukti, si pelaku harus mengakui diri sebagai penipu. mungkin ada yang mau coba. Iya, ayo. Kalau gue mah iya, ayo aja. Perlu pembuktian gitu loh. Oke, itu dari segi yang penipuan tentang hipnotis Iya. dan lain sebagainya. Terus ini kan channel YouTube lu kan udah gede banget ya. Iya, alhamdulillah. Bukan channel YouTube gue aja sih, ada hal lain yang lebih gede. Ya, tapi Gitu. imbas dari channel YouTube lu yang gede, kemudian Iya. juga dari pembahasan lu yang dalam tanda kutip krusial, Iya, itu pasti banyak lah di sana, di luaran sana yang merasa terganggu. iya banyak. Pernah nggak dapet Apa? ancaman atau dapet gimana itu yang paling parah diri lu? Ancaman kalau dari dukun sih receh-receh semua sih ya. Ancaman dari dukun paling ya bikin video di YouTube tantang bersulap merah. Ih, kalau beneran nantang mah kontak aja admin gua. Berarti dia cuma pansos. Iya memang nyari view doang. Gitu. Nah, jadi kalau untuk dari yang bukan dukun yang paling parah dari Bukan mafia. dukun? Iya, ada salah satu mafia yang ngancem gua sampai untuk hilang. Wah. Mau Kalau ngilangin gua. urusan mafia itu udah beda lagi itu. Bahaya. Udah bahaya banget itu. Iya, jadi penipuan ini didukung sama mafia tertentu. Akhirnya gue diancam kalau nggak mau ngikutin kata-kata mereka. Dan diancamnya bukan gue doang, tapi keluarga gue juga mau dihilangin. Itu bahaya. Bahaya banget itu. Akhirnya ya mau nggak mau waktu itu kita ikutin mereknya, mereka nggak mau ada merek mereka di video gue. Kita ikutin cut, ajuin ke YouTube. Alhamdulillah diterima dan udah terlaksana. Aman kita sampai sekarang. Aman. Ya. Kalau nggak aman ya udah nggak sampai sini. Iya, Gede-gede mungkin gitu. udah hilang tiba-tiba. Tapi kalau dari dukun-dukun kayak gitu, ya lu nganggapnya itu sekedar numpang lewat aja lah ya. Iya. Ada beberapa yang masuk email juga kayak lu ngomongin nggak percaya santet. Kalau mau percaya santet datang lu ke wilayah ini, datang lu ke tetangga gua ada yang bisa santet beneran. Nanti perut lu isi paku gitu. Gua bales nih, gua respon. Ya udah, kapan pembuktiannya nih? Kalau bisa jangan ngirim paku doang, batu bata sama semennya sekalian. Lumayan buat bangun rumah Iya. kan ya. Iya. Kalau beneran terbukti bisa masukin benda ke badan gua gituin lagi. Gua ganti ongkosnya 10 kali lipat gitu. Dan mereka langsung diem. Kebanyakan langsung diem. Kebanyakan emang bukan kebanyakan semuanya. Semuanya langsung diem. Dikiranya gua takut gitu anjir. Ya ilah men, ancaman gitu mah anak kecil bro, sumpah. Udah gede bos. Iya. Bahkan gue bisa gini, gue bahkan bisa menyombongkan diri. Pengetahuan gue di bidang supranatural, spiritual, metafisik, mistik dan goib itu lebih dalam dibanding orang yang lu anggap pakar spiritual. Wah. Atau pakar supranatural. Kalau itu gua percaya kan. Karena gini, dari beberapa video yang lu upload, kemudian gua lihat Iya. dari cara penyampaian, Iya, terus iya. dari materi, bukan berarti gua juga setara sama lu enggak. Iya, Ilmu iya. gua cetek. Tapi dari materi, dari cara penyampaian itu bener masuk akal gitu ya. Iya. Bener-bener masuk akal dan ini bukan detail, enggak cuman sebatas kalau Nggak misalkan percaya, nggak percaya gitu. Iya. Bukan kayak gitu. Kalau misalkan cuma nggak percaya, nggak ngasih pembuktian, nggak ada Iya, iya. solusi yang terlihat, Iya. itu pastinya sama juga bohong. Iya, Tapi betul. kalau Marcel Radival ini enggak detail banget. Kayak Nggak misalkan, percaya iya. ya langsung aja tonton video-videonya. Iya. Kan, ya. Misalkan gue bilang nggak percaya santet itu yang ngirim benda nggak ada.
santet itu bukan sihir. Nah, gue bukan sebatas ngomong gitu doang. Gue bisa menjelaskan santet itu caranya kayak gimana yang dilakukan dukun. Bahkan dukun sendiri di zaman sekarang nggak tahu tentang hal tersebut. Taunya dukun-dukun profesional zaman dulu yang tahu hal tersebut. Mereka mengatasnamakan dirinya pakar Iya, metafisika, pakar itu kan, iya pakar itu kan kayaknya udah tahu, wah atas nih, harusnya profesor, tahu. doktorandus dan lain sebagainya iya. lah, bisa dibilang kayak seperti itu. Iya. Tapi ternyata mereka itu memahami kayak misalkan tentang gendam. Mereka kemungkinan tidak tahu Iya. ilmu hipnotis, terus kemudian seperti istilah-istilah hipnotis mereka pasti nggak tahu. Nah itu, mereka nggak tahu kenapa orang bisa mau ngasih barangnya. Nah, mereka Iya kan? cuman tahu ceritanya aja. Tahu ceritanya, taunya pakai mantra, pakai jin, wah ndasmu kui, pakai jin. Ini tagline-nya Marcel. Iya. Kalau apa-apa gini langsung dasmu. Yang temu. Kalau lu percaya nggak ada konten-konten horor yang kemudian Yang asli. kemudian bener-bener nampakannya di depan mata, kelihatan jelas pakai kamera. Kalau lu sendiri menyikapinya gimana? Nah, itu kan yang ngebuat orang awam percaya itu asli, dilakukannya live. Guys, konten kayak gitu live, itu sorenya latihan acting, bro. Kalau mau tempat syutingnya, gue juga tahu nih tempat syutingnya nih. Ya pelakunya udah terkenal juga. Nih pohon gede nih, lu juga kenal Mas. Udah, nggak mungkin itu settingan, itu kan live. Iya, nggak mungkin settingan, mungkin. itu beragama, soalnya dia ustadz tuh, soalnya dia kiai. Bro, itu cuma kedok doang. Itu kedok, sumpah gue tahu siapa yang dibayar. Sumpah gue kenal orangnya nih. Dia sendiri nggak berani ketemu, gue samperin ke kotanya. Kayaknya gue tahu. Kayaknya gue kenal ya sama. Bro, ini sumpah gue bingung nih ya. Orang-orang yang diculik goib katanya nih. Ini ngapain jin nyulik orang tuh ngapain? Minta tebusan gitu ya kan? Langsung telepon gitu ya. Halo, 5 kintal kemenyan. Iya. Nanti ancamannya gini, tolong jangan lapor ustadz.